Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan Yasmin selama itu sama Mas Angga? Kok lo jadi nyalain gua? Apa hak lo nanya-nanya Yasmin? Gue juga nggak mau Yasmin kenapa-napa kok. Gue nggak marahin lo, Mas. Gue cuma nanya sama lo. Kenapa bisa jadinya Yasmin nolongin lu sama Mama? Itu Baikal muncul dari mana? Kamu ngapain di sana? Aku ada insiden, ceritanya panjang. Ya udah, aku susulin kamu ke sana ya. Ada kabar penting aku mau sampaikan ke kamu, oke? Oke, aku tunggu. Dokter, gimana keadaan Yasmin, dok? Iya dokter, Yasmin bagaimana? Alhamdulillah Pak, Bu, operasi pasien berjalan dengan sangat lancar. Namun memang saat ini kondisi pasien belum sadarkan diri. Sebentar lagi saya akan pindahkan pasien ke ruang perawatan ya. Nanti akan kita observasi bagaimana perkembangan kondisi pasien beberapa jam ke depan. Terima kasih dokter. Saya permisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Sang Penguasa Semesta, aku mohon padamu, berilah kesembuhan untuk Yasmin. Aku mohon selamatkanlah Yasmin. Aku belum sanggup kehilangan wanita yang aku cintai. Yasmin, kamu balik ke sini lagi? Kamu nggak ngabarin aku dulu? Aku kesini karena aku mau ngasih makanan buat kamu. Aku biasanya kalau nggak bisa tidur, aku ngitungin domba. Mulai dari 1, 2, 3, seterusnya pokoknya sampai capek. Aku coba deh kalau gitu. Ya udah dokter, dokter istirahat ya. Good night. Ya udah kalau gitu. Mimpi indah ya. Iya dok. Mimpi indah juga ya. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yasmin, aku mohon Yasmin, kamu bertahan. Kamu harus tetap hidup, Yasmin. Yasmin, kenapa sih kamu melakukan itu? Kamu rela berkorban untuk melindungi saya.
makanya jangan sok pahlawan kamu. Kayak gini kan jadinya. Dek, cukup. Jaga cara bicara kamu. Ya, at least kamu tunjukin dong empati kamu sedikit aja sama Yasmin. Aku memang sesuai kenyataan aja, Kak. Emang dia sok pahlawan, makanya jadi kayak gini. Alicia, kalau nggak ada Yasmin, yang terbaring di sini bukan Yasmin tapi Mama. Atau Mama udah mati? Ih, Mama jangan ngomong mati-mati gitu ah. Nakutin aja. Makanya kamu tenang dong, Dek. Ya Allah, di mana ya? Kenapa nggak nanya sama dokter Romeo tadi ya? Saking paniknya sampai lupa nanya ruangan Yasmin di mana. Duh, telepon deh. Dokter Romeo. Adia. Dok, ya Allah dok, Yasmin di ruangan mana ya dok? Mbak Dia ikut saya ya. Iya dok. Ajeng kemana ya? Oke, aku tunggu kamu di mobil ya. Di mana dok? Kita sebentar lagi nyampe Mbak Dia. Sebelah sini ikut saya. Yasmin, 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 Yasmin bangun Yasmin, Yasmin bangun dari sini Yasmin, Yasmin. Kok aku ngerasa wajah perempuan ini familiar ya? Tapi di mana aku pernah ngelihat wajahnya? Lebih baik kita keluar ya. Keluarganya Yasmin ada di sini. Iya, Ma. Yas, Yas sadar, Yas, Yas sadar, Yas sadar. Kita kapan sih pulangnya? Aku udah bosen, capek. Alicia, kamu pulang duluan aja. Mama masih mau di sini. Emang Mama nggak mau pulang bareng aku? Mama mau nungguin Yasmin. Kan kita nggak tahu kapan Yasmin sadarnya, Mah. Mama mau mastiin dulu dia. Ya, Mama harus nunggu sampai dia sadar. Udah kamu pulang duluan aja. Lama banget dong. Karangga pulang bareng aku ya. Enggak, Dek. Kakak tetap mau di sini kok. Udah ada Mama di sini, Kak. Iya, ngerti. Tapi ini salah satu bentuk tanggung jawab kakak. Kakak mau di sini sampai Yasmin itu sadar.
saya mau ke belakang dulu, saya titip Yasmin ya dok. Saya gak akan kemana-mana, Mbak. Aku gak sanggup lihat kamu seperti ini, Yasmin. Aku mohon sama kamu. Buka mata kamu, Yasmin. Aku mohon sama kamu untuk bangun, Yasmin. Kenapa kamu harus korbanin diri kamu untuk orang lain? Di saat seperti ini, aku yang ngerasa kehilangan Yasmin. Dan aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, Yasmin. Aku udah lama memendam ini. Aku sebenarnya anaknya Hero. Hero yang udah ngebunuh ayah kamu, Yasmin. Dan bikin kamu menderita selama ini. Aku gak berani ngasih tahu ke kamu. Karena aku tahu kamu pasti bakal benci sama aku. Tapi yang pasti, di hati aku cuman ada kamu. Kamu cinta pertama aku. Dan juga terakhir aku. Aku cinta sama kamu, Yasmin.
Jangan-jangan Yasmin dengar semuanya. Yasmin, kamu udah sadar? Dokter. Aku di sini, Yasmin. Alhamdulillah. Aku lemas banget. Aku lemas. Kamu masih dalam pengaruh bius, Yasmin. Tapi sekarang kamu gak usah khawatir. Aku ada di sini. Aku jagain kamu. Yasmin? Dok, Yasmin udah sadar? Udah banyak. Yasmin, yes. Ya Allah, alhamdulillah Yasmin. Mbak Dia takut banget Yasmin. Ditinggalin Yasmin sendirian. Mbak Dia seneng banget Yasmin udah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Udah mah, aku udah capek beneran mau tidur. Ayo pulang. Alicia, sabar sebentar kenapa sih? Mama masih mau di sini nunggu sampai Yasminnya sadar. Ya, tapi kan kita nggak tahu Yasmin sadarnya kapan, Mah. Kalau nggak sadar-sadar berarti kita nggak pulang-pulang gitu. Udahlah ngapain juga sih ditungguin si Yasmin. Dek, udah dek, tenang, sabar. Sekarang gini, lebih baik kita berdoa. Kita semua berdoa agar Yasmin cepat sadar, ya. Alhamdulillah, Mbak Dia seneng banget Yasmin udah sadar. Kayaknya Yasmin sadar. Ayo, ayo Alicia, ayo. Alicia, ayo. Yasmin sudah sadar. Yasmin. Syukurlah kamu udah sadar, Yasmin. Iya Yasmin, alhamdulillah akhirnya kamu sadar. Kita semua khawatir sama kamu, bahkan sampai kita tetap ada di sini dan kita nggak pulang ke rumah. Iya. Terima kasih banyak, Bu, Pak, sama Mbak Lisa udah nungguin saya di sini. Yasmin, saya mau ngucapin terima kasih. Kalau nggak ada kamu nggak tahu nasib saya seperti apa. Kamu sudah berkorban untuk ngelindungin saya. Sama-sama, Bu. Udah sih, Mah. Gak usah lebay. Wajar kalau Yasmin nyelamatin Mama. Dia kan sengaja mau cari muka di depan Mama sama Karangga. Ajeng lama banget di dalam. Apa gue susulin aja ke dalamnya? Jangan deh. Gue tunggu di sini aja. Yasmin, cepat sembuh ya. Terima kasih banyak ya Yasmin ya. Masalah biaya atau recovery biar saya yang tanggung. Saya aja yang nanggung. Kalau kamu perlu apa-apa, lapor ke saya atau bilang ke Rangga ya. Iya Yasmin, kamu nggak usah sungkan ya. Karena gimana pun juga, kamu udah banyak bantu saya. Terima kasih ya. Mah, kita pulang yuk, aku udah capek. Alicia kok begitu sih?
Yasmin kan asisten kamu harus nanya dong keadaan Yasmin seperti apa. Kamu kan tahu, karena Yasmin sudah membela mama dan berkorban dirinya untuk mama. Gimana sih kamu nih? Iya Dek, kamu gimana sih? Kamu kan lihat Yasmin kayak gimana dan harusnya kamu tahu kamu harus ngomong apa. Mama sama Karangga kenapa sih? Dari tadi nyalain aku mulu. Cepat sembuh ya. Gitu aja mesti diajarin. Kalau Mama, Mas Rangga, dan Alisa mau pulang duluan, gak apa-apa. Biar aku aja di sini jagain Yasmin. Gak usah Romeo. Biar gua aja. Dari tadi Yasmin tuh sama gua. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab gua untuk jagain dia. Tapi kalau mau pergi untuk praktek silakan, gak apa-apa kok. Gue lagi gak ada jawab praktek, Mas. Jadi mendingan lu yang anterin Mama sama Alisa pulang. Kok lo jadi ngatur-ngatur gua? Rangga, Romeo, ini gimana sih kok malah ribut? Ini kan rumah sakit. Karangga sama Romeo dua-duanya pulang aja, ngapain di sini? Aku masih mau di sini jagain Yasmin. Dek, kakak tuh masih mau di sini jagain Yasmin juga. Sudah ada Mbak Dia di sini yang jagain. Jadi lebih baik dokter sama Karangga mendingan pulang. Yasmin, saya pulang ya. Cepat sembuh ya. Ayo kita pulang. Aku masih mau jagain Yasmin. Rangga, ayo pulang. Alicia, ayo pulang. Biar Romeo yang jaga Yasmin. Pulang ya. Ayo Rangga. Alicia. Kok mana ya Pras ya? Harusnya udah ada di lobi jemput. Kok belum datang? Ah, itu dia. Alicia, kamu pulang sama Pak Pras ya? Ajeng gimana sih? Padahal tuh aku udah nungguin dia dari tadi loh. Kok aku pulang sama Pak Pras sih, Ma? Iya Alicia, Mama masih ada perlu dengan kakak kamu. Ya udah, aku ikut mobil Karangga. Alicia, udah pulang sama Pak Pras, nanti juga ketemu Mama. Pras, anterin Alicia pulang ya. Siap Bu Ajeng. Alicia, silakan. Mama mau ngomongin apa ya sama aku? Sampai-sampai nggak boleh didengar sama Alicia. Silakan Non. Ya udah mah, aku ambil mobil dulu ya. Iya. Yas, kamu dari tadi sadar itu belum minum apa-apa loh. Minum dulu ya. Boleh kan ya dok ya? Ya boleh. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak gitu?
Kamu capek mau pulang? Kamu kenapa sih? Nekat banget. Kamu ngapain ngelakuin itu? Maaf dok, aku Yasmin, kamu lupa. Aku pernah ngajarin kamu tuh bela diri pertahanan. Kamu lupa gimana caranya? maaf. Aku Kalau kamu lupa, yang kamu ingat apa? Mas Rangga? dokter kok ngomong kayak gitu? Ya biasanya kamu dari tadi tuh kritis. Kamu nggak bangun. Kamu bikin aku takut, kamu bikin aku panik, tahu nggak? Dokter kok jadi marah-marah sih sama aku dok? Iya dok, dokter jangan marahin Yasmin. Enggak, saya bukannya marah, Mbak. Saya cuma takut. Kalau sampai sekarang kamu nggak bangun gimana coba? Maaf ya dok, udah bikin kamu khawatir. Pokoknya lain kali aku nggak izinin kamu kayak gitu lagi ya. Apalagi ngorbanin diri kamu untuk Mas Rangga. Nggak boleh pokoknya. Kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Aku bukan cemburu, Yasmin. Terus kalau nggak cemburu terus apa? Iya, Kalau dokter nggak cemburu, kenapa harus marah-marahin Yasmin? bukan gitu Mbak. Kan aku cuma khawatir sama Yasmin. Emangnya aku nggak boleh khawatir sama Yasmin? Gini ya dok, aku ceritain. Aku itu nolongin Bu Ajeng. Aku nggak ada mikir apa-apa, aku langsung nolongin Bu Ajeng dan aku nggak tahu kalau orang yang begal itu ternyata bawa senjata tajam. Terus ternyata dia langsung nusuk aku. Aku bukan mau ngelindungin Pak Rangga, aku ngelindungin Bu Ajeng. Kamu tuh ya, hobi banget ya bikin aku khawatir. Kamu khawatir sama aku, kamu sayang sama aku. Sayang sebagai teman. Iya. Iya. Benar. Emang ada ya sayang sebagai teman? Apa sih Mbak? Hah? Ini buktinya saya. Orang saya sayang sama Yasmin sebagai teman. Oh, berarti sayangnya cuma sebagai teman. Iya. Udah. Jangan marah-marah lagi ya. Kayak beneran berantemnya tapi kok jadi lucu ya, gemes ngeliatnya. Mbak Dia udah Mbak. Oh ya. Mah, kenapa Mama biarin Alicia itu sama Pak Pras? Ada yang mau Mama tanyakan. Tadi Mama lihat Romeo sama Yasmin di ruangan itu. Kelihatannya mereka berdua dekat ya. Gitulah Mah. Ya seperti Mama lihat. Mereka tuh udah kayak nggak bisa dipisahin gitu sih Mah. Mereka berdua pacaran. Ya Yasmin sih nggak pernah bilang. Dan aku juga nggak pernah nanya soal itu. Tapi Yasmin pernah bilang kalau mereka itu hanya sebatas sahabat. Dan hubungan mereka nggak lebih dari itu kok. Oh, lalu kamu sendiri bagaimana? Apa kamu suka sama Yasmin?
Kenapa mama nanya gitu? Gara-gara sikap aku tadi di rumah sakit ke Yasmin ya? Enggak, bukan karena di rumah sakit aja. Kamu itu udah sering banget ya ngasih perhatian lebih ke Yasmin. Pasti kamu suka kan sama Yasmin? Jangan kamu pikir mama nggak tahu ya. Aku tadi cuma khawatir aja, Ma. Karena gimana pun juga Yasmin itu kan yang udah nyelamatin mama. Mama sebenarnya terenyuh banget dengan pengorbanan Yasmin. Yasmin benar-benar ngebelain mama. Kalau nggak ada Yasmin, nggak mungkin mama bisa duduk semobil dengan kamu. Yasmin itu luar biasa. Dia mau berkorban untuk mama. Kalau nggak ada Yasmin, mama pasti yang ditusuk tuh. Dan mama pasti masih di rumah sakit. Mama tuh hutang nyawa sama Yasmin. Iya sih, Ma. Dan alhamdulillah setelah ngeliat kondisi Yasmin tadi di rumah sakit, ya aku sih optimis kalau operasinya nanti itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kenapa aku sedih ya ngeliat kondisi Yasmin seperti tadi? Aduh, enggak, ini nggak mungkin. Aku nggak mungkin suka sama Yasmin. Ajeng sama Rangga kemana ya? Kok belum datang juga mereka? Apa mereka mampir ke tempat lain ya? Wah, ini mereka. Rangga, kamu masuk duluan ya. Mama mau bicara dulu sama Pak Pras. Kamu kenapa itu jidatnya? Ini semua gara-gara begal. Jadi kamu ke rumah sakit itu karena begal? Kejadiannya begitu cepat, Pras. Aku kayaknya diikutin mobil aku. Terus untung ada Yasmin. Jadinya Yasmin yang ketusuk, bukan aku. Gimana kondisi Yasmin? Parah? Yasmin hampir aja mati. Jadi langsung dilarikan ke rumah sakit, dioperasi berjalan dengan lancar. Nah sekarang Yasmin sedang pemulihan. Oke aja. Lupain dulu soal Yasmin. Aku ada kabar penting untuk kamu. Apa itu? Surat Nina? Yes, surat ini langsung dikirim ke kantor Cakradinata. Ruangan kamu. Coba lihat isi suratnya, Pak. Kamu lihat aja sendiri. Persis dugaan aku. Dia pasti mau menuntut janji aku kepada dia. Dia pasti pengen ketemu sama Rangga. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Kurang ajar perempuan itu. Berani sekali dia nulis surat seperti itu buat aku. Ancak. Nina nggak bisa dianggap remeh aja. Betul sekali. Nina itu seperti ular berbisa. Dia tuh sangat licik.
Aku yakin dia pasti akan menyeret kita ke masalah yang lebih besar lagi. Aku tidak akan mengizinkan dia masuk ke dalam keluarga Cakradinata. Tidak akan. Tidak akan aku biarkan. Terus, apa rencana kamu sekarang? Aku nggak tahu rencananya apa. Masalah Rati dan anaknya aja belum selesai. Sekarang ada masalah Nina. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini, Pras. Harus. Gimana caranya? Kita harus mengatasi masalah Nina. Kalau perlu kita singkirkan Nina. Kamu tenang aja, Ajeng. Aku akan menjalankan semua perintah dari kamu. Kamu memang bisa aku andalkan. Kamu harus janji sama aku. Kamu gak boleh ngelakuin itu lagi. Aku takut sesuatu yang berbahaya terjadi sama kamu. Iya. Alhamdulillahnya Allah juga masih kasih perlindungan untuk aku, Dok. Aku juga gak mau mati gitu aja. Masih banyak yang pengen aku cari tahu. Apalagi tentang kasus kematian orang tuaku. Makanya itu, aku mohon sama kamu. Hati-hati, Yasmin. Aku khawatir banget sama kamu. Makanya jangan marah-marah terus dong. Aku baru aja sadar. Baru sadar terus dimarah-marahin. Aku pingsan lagi. Kamu tahu gak sih, Dok? Kamu ada di samping aku di saat aku kesakitan kayak gini aja, aku udah senang banget. Aku bahagia banget. Karena tahu ternyata kamu segitunya khawatir sama aku. Apa khawatir kamu ini pertanda cinta? Tapi kenapa kamu gak pernah mau ngomong jujur soal perasaan kamu ke aku? Kenapa kamu ngebiarin aku terus menebak-nebak isi hati kamu? Udah sekarang kamu istirahat. Aduh, seneng deh. Habis berantem tadi, terus langsung baikan gini. Jadi gemes ngelihatnya. Mbak Dia ganggu nggak nih dokter sama Yasmin? Enggak kok, nggak apa-apa Mbak, nggak ganggu. Ah, bener. Oh enggak, aku juga sekalian mau keluar sebentar. Aku mau ketemu sama dokter yang ngerawat Yasmin. Apa nggak bisa besok pagi? Nggak apa-apa deh, aku mau nanya kamu kapan bisa pulangnya soalnya. Ya. Aduh. Dok? Aduh. Nggak bisa nanti aja, besok gitu? Nggak apa-apa, sekarang aja. Hah? Kakinya? Sebentar ya. Kayak kecendut. Sebentar lagi Nina keluar dari penjara. Gak mungkin.
aku nggak mungkin menepati janji aku sama dia. Enggak, Nina nggak boleh kembali lagi dengan Rangga. Nina juga nggak boleh masuk ke dalam keluarga Cakradinata. Enggak, aku nggak sudi. Enggak bisa, enak aja. Pokoknya nggak boleh. Aku nggak mau sampai itu terjadi. Enggak akan pernah. Ini nyebelin. Aduh, sampai kaget Mama, kenapa sih? Loh, netizen. Mulutnya pada julid-julid banget. Masa mereka bilang Yasmin lebih cocok jadi bos aku? Mama, makasih ya. Makasih ya. Kalau ada waktu, Mama ke rumah ya. Bantuin Oma ngurus tanaman hias Oma di kebun. Iya, Oma, pasti aku bantuin. And we also have emergency unit, inpatient room, operating rooms, and many other facilities. Yasmin. Sebenarnya Yasmin sudah banyak membantu keluarga Cakradinata. Dia juga sudah menyelamatkan nyawa aku. Dan aku yakin Yasmin pasti tahu perselingkuhan aku dengan Pras. Tapi Yasmin lebih memilih diam, tidak buka mulut, tidak ngasih tahu ke orang-orang. Dilihat dari sudut manapun, Yasmin lebih baik dari Nina. Apa lebih baik Rangga sama Yasmin aja ya? Kayaknya Kayla sih udah gak demam lagi ya. Berarti aku bisa kembali ke rumah sakit dan nemenin Yasmin. Aku baru ingat lagi. Romeo pasti sekarang ada di sampingnya Yasmin. Kalau kayak gini terus caranya, aku nggak bisa nih ngedapetin Yasmin. Aku harus gerak cepat. Aku harus bisa buktiin ke Yasmin kalau aku emang peduli sama dia dan aku harus ada di samping dia terus. Rangga? Mah? Kamu mau pergi? Iya, Mah. Karena gimana pun juga, aku tetap harus ke rumah sakit. Aku harus ngerawat Yasmin. Iya ya, Yasmin itu sungguh luar biasa. Mama nggak nyangka loh. Yasmin mau ngelindungin Mama, dia berkorban segitunya kepada Mama. Iya, Mah. Makanya harus aku yang ke sana, bukannya Romeo, Mah. Ya udah, kalau gitu aku jalan dulu ya, Mah. Bentar, Mama mau tanya. Kamu sebenarnya suka nggak sama Yasmin? Kok Mama nanya itu lagi, Bang? Kenapa? Kalau kamu memang benar suka sama Yasmin, Mama akan mendukung kamu. Mama serius ngomong kayak gini? Mama akan mensupport kamu kalau memang benar kamu tuh suka sama Yasmin. Ya udah, Mah. Aku harus buru-buru pergi ke rumah sakit. Aku pergi dulu ya, Mah. Iya, tapi kamu belum jawab Mama loh. Jawab apa ya, Mah? Benar suka apa enggak? Kenapa
Kenapa akhir-akhir ini aku ngerasa sikap Mama aneh ya? Mama itu tiba-tiba ngedukung aku untuk dekat dengan Yasmin. Tunggu. Berarti itu artinya Mama sebenarnya nggak tahu kalau Yasmin itu anaknya Bu Rati. Enggak. Aku harus fokus dulu. Aku harus pastiin kalau Mama tidak terlibat dalam ini semua. Kayak Pak Pras. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Mama, itu kan mobil Pak Pras. Kenapa Mama sama Pak Pras ada di sini ya? Pak Pras telepon siapa sih? Kayak penting banget. Sayang lagi aku nggak bisa denger lagi suara dia. Pak Pras ngapain di sini? Tunggu, aku harus pastiin semuanya ke Pak Pras. Aku harus tahu apakah Pak Pras ada hubungannya dengan kematian Bu Rati atau enggak. Dan kalaupun iya, apa Mama dibalik dalang ini semua atas kematian Bu Rati? Halo? Ya, saya ada tugas buat kamu. Dokter, saya mau pamit pulang dulu, mau ambil bajunya Yasmin untuk ganti. Nanti pagi-pagi saya kesini lagi ya dok, sekalian bawain sarapan buat dokter. Ya Mbak Dia. Iya saya aja jagain Yasmin di sini. Iya dokter, sekali lagi saya nitip Yasmin ya dok. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Allah. Yasmin selamat. Aku senang kalau kamu baik-baik aja, Yasmin. Ngapain di sini lagi? Kenapa? Gue nggak boleh datang lagi. Ya suka-suka gue datang. Lu mendingan di rumah aja. Gue jagain Yasmin di sini. Lu jagain Kayla di rumah. Dengar ya. Ini menjadi tanggung jawab gue. Gue harus pastiin Yasmin itu baik-baik aja. Yasmin kayak gini, itu karena dia nyelamatin Mama. Jadi lu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur gue. Ngerti? Malam, Ma. Gimana keadaan kamu? Aku udah dengar semua dari Alisa soal kejadian itu. Kamu pasti shock. Ya? Iya, Pak. Mama kaget banget. Sangat kaget. Harusnya kamu minta bantuan aku. Kamu hubungin aku kan, aku bisa kirim bantuan, Bang. Gak bisa, Pak. Kejadian itu sangat cepat. Mama langsung tuh refleks telepon Rangga. Mama memang gak mau telepon Papa. Karena Mama tidak mau mengganggu Papa. Nanti yang ada jantung Papa kumat lagi.
Tumben kamu perhatian. Karena Yasmin, Mama masih bisa di sini, masih bisa ngelihat Papa. Coba kalau nggak ada Yasmin, Mama pasti udah dibalut sama kain kafan, udah dikubur. Udah dikuburkan Papa. Pasti Papa bisa seneng tuh kalau Mama udah nggak ada. Bisa datangin perempuan A, B, C, semua perempuan simpanan Papa. Papa pasti selalu pesta setiap hari. Kamu tuh gak ada bosen-bosennya mikir negatif terus tentang aku. Gak usah ngaco lah. Kamu pikir aku senang lihat kamu begini? Terus Yasmin gimana keadaannya? Operasinya berjalan dengan lancar, Pak. Sekarang Yasmin masih dirawat di rumah sakit kita. Mama hutang budi sama Yasmin. Yasmin baik banget, Pak. Dia udah nolong Mama. Alhamdulillah kalau dia baik-baik aja. Mama istirahat dulu ya, Pak. Capek. Pak Rangga. Yasmin. Gimana kondisi kamu, Yasmin? Aku udah jauh lebih baik. Pak Rangga kok bisa ada di sini? Ya, saya emang dari semalam sih nungguin kamu di sini. Kok Pak Rangga bisa ada di sini juga ya? Aku mau pulang. Biar aku coba tanya ke dokter dulu ya. Kata dokter semalam dia harus lihat kondisi kamu hari ini. Baru bisa nentuin kamu bisa pulang apa enggak. Ya, saya tahu sih Yasmin. Kau pasti nggak nyaman dan kamu juga nggak betah kan ada di rumah sakit. Tapi kalau memang kondisi kamu sudah jauh lebih membaik, ya kamu boleh pulang kok. Gak bisa gitu, Mas. Kondisi Yasmin harus dipantau sama dokter. Aku jadi bingung sama kakak adik ini. Kenapa seneng banget berdebat di depan aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Rangga juga di sini. Ya, Mbak. Baru datang ya, Pak? Oh enggak, saya dari semalam kok. Saya khawatir dengan kondisi Yasmin, jadi semalam saya memang ada di sini. Oh gitu. Aduh, jadi bikin repot Pak Rangga ini. Oh enggak kok, saya sama sekali nggak merasa direpotkan. Justru ini salah satu bentuk tanggung jawab saya kok. Saya kesini karena saya mau mastiin Yasmin itu baik-baik aja. Karena gimana pun juga Yasmin ada di sini, itu karena Yasmin sudah menyelamatkan mama saya. Oh gitu. Oh ya, kebetulan saya bawa makanan lebih. Jadi bisa kok ini untuk Pak Rangga juga. Iya. Kita sarapan bareng aja ya. Saya ngopi aja. Aduh, emang kalau kakak beradik emang harus kompak ya. Kalau gitu saya siapin dulu ya makanannya, bentar ya. Apa? Kok bisa kamu setuju kalau Rangga sama Yasmin? Menurut aku ini solusi yang sangat tepat untuk mengatasi Nina.
Jadi kalau Yasmin menjadi pendampingnya Rangga, itu sangat menguntungkan buat aku. Menguntungkan? Menguntungkan gimana? Kamu jangan lupa, Yasmin itu sangat disukai oleh netizen. Semua netizen mengidolakan Yasmin. Ya, jadi itu sama aja menguntungkan buat perusahaan Cakra Dinata. Kalau Yasmin jadi pendampingnya Rangga. Dan kamu harus ingat, aku ini masih was-was banget. Karena Yasmin mengetahui hubungan kita berdua. Kalau Yasmin aku tarik masuk ke dalam keluarga Cakra Dinata, jadi aku bisa memperalat Yasmin. Suap lagi ya? Kenyang. Tapi kamu nanti makan lagi ya, biar kamu cepet sembuh, cepet pulang ya. Minum dulu ya. Selamat pagi. Pagi dokter. Gimana Mbak? Saya istirahatnya hari ini? Aku mau pulang, Dok. Saya izin periksa Mbak Yasmin dulu ya. Kita cek lukanya dulu ya Mbak. Maaf, permisi. Oke, ini bagus kok. Cepet, ini udah mulai mengering. Mau pulang hari ini? Ya, saya izinkan kamu untuk hari ini pulang ya. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Nanti sebentar lagi akan ada suster yang bantu kamu untuk beres-beres kepulangannya. Ya, saya permisi. Iya. Mari Mbak, Pak. Ya. Alhamdulillah Yasmin, itu artinya kamu boleh pulang hari ini. Aku urus administrasi kamu dulu ya, biar kamu bisa cepat pulang. Sekalian aku siapin kursi roda buat kamu. Siap-siap ganti baju dulu yuk. Siapin aja dulu, Mbak. Selamat pagi Mbak Yasmin, sudah mau pulang ya? Iya, saya mau dirawat di rumah aja, Sus. Saya lepasin dulu ya infusnya. Iya. Siap, Pak. Ya. Pelan-pelan aja, Yas. Ya. Pelan-pelan. Pelan. Hati-hati. Hati-hati. Saya antar kamu pulang ya Yasmin. Biar gua aja anterin Yasmin. Lagi deh kan. Halo, Pak. Kamu lagi di mana? Kamu ke kantor sekarang ya? Ada yang mau bicarain penting. Yaudah, Pak. Aku ke kantor sekarang ya. Ya, Papa tunggu. Yasmin, aku harus ke kantor sekarang. Papa udah nungguin aku. Nggak apa-apa, Dok. Udah, kamu nggak usah khawatir sama aku. Ya udah, katanya mau ke kantor. Jalan deh. Kan ada kerjaan juga yang harus diurusin. Lagi pula, lu kan anak sayang Papa. Pak Rangga kok sinis banget sih? Kasihan dokter. Kamu nggak apa-apa kan pulang sama Mbak Dia?
Nggak apa-apa, Dok. Mbak Dia, aku nitip Yasmin ya. Siap, dokter. Yaudah, kamu hati-hati ya. Kalau udah nyampe rumah, kabarin aku ya. Sempet-sempetnya Romeo belai kepala Yasmin di depan aku. Yasmin, saya antar kamu pulangnya sekarang. Nggak usah, Pak. Saya pulang sama Mbak Dia aja. Tapi kan kamu baru keluar dari rumah sakit dan saya mau mastiin kalau kamu itu sampai di rumah dengan selamat kok. Nggak usah, Pak. Saya mau pulang sama Mbak Dia dan saya mau naik taksi online aja. Saya nggak mau ngerepotin. Oh, Misi, Pak. Ya, hati-hati. Permisi, Kak Rangga. Iya. Apa aku terlalu over ya perhatian sama Yasmin? Jadi Yasmin ngerasa ilfil sama aku. Aku pikir aku sudah menang dari Romeo. Tapi ternyata Yasmin sama sekali juga nggak mau pulang sama aku. Tapi nggak apa-apa. Romeo pasti mengira Yasmin tuh pulang sama aku. Halo? Halo, Pak. Orang yang Bapak cari sudah ketemu, Pak. Yaudah, tolong kamu kirim Sherlock-nya ke saya, nanti saya segera ke sana. Baik, Pak. Yas, bener kan apa yang Mbak takutin itu bakalan terjadi? Maksudnya apa ya, Mbak? Maksudnya apa gimana sih, Yas? Kamu itu jadi rebutan Dokter Romeo sama Pak Rangga. Seneng banget, Tan. Yas, gimana tuh rasanya kamu direbutin sama dua cowok ganteng-ganteng itu? Apa sih, Yas, rasanya? Aduh, Mbak nggak usah ngomong kayak gitu deh. Mbak pikir emang aku diperlakukan seperti itu, emang aku nggak kepikiran. Yas, Mbak aja pengen di posisi kamu direbutin sama dua cowok-cowok ganteng. Udah nggak usah dibahas, mendingan kita langsung pulang aja yuk. Ya udah, iya. Tapi nanti cerita ya, rasanya gimana ya? Bentar. Ih, apa lagi? Ada yang nelfon. Bu Ajeng, aku angkat telepon dulu ya. Ya. Halo, Bu. Yasmin, bagaimana kondisi kamu? Udah mendingan kah? Alhamdulillah saya baik-baik aja sekarang dan saya sudah dibolehkan pulang. Syukurlah kalau kamu udah boleh pulang. Gara-gara kejadian kemarin, kamu jadi seperti ini. Saya jadi nggak enak. Mohon maaf ya Yasmin, benar-benar saya jadi nggak enak sama kamu. Udah Bu, Ibu jangan ngerasa seperti itu. Yang penting kan saya baik-baik aja. Allah lindungin saya, Bu. Tapi tetap aja, saya itu merasa bersalah dan hutang budi sama kamu. Yasmin, kalau kamu perlu apa-apa, kasih tahu ya ke saya. Saya doakan kamu cepat sembuh ya, Yasmin. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Aku harus membuat Yasmin lebih nyaman. Biar Yasmin lebih mudah menerima Rangga.